Yuan Qi tersenyum lebih gembira. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengikuti mereka lagi? Mungkin suatu hari kamu tidak bisa tidak memenggal pasangan muda ini. Nenek moyang bayi darah frustrasi untuk waktu yang lama sebelum dia dibenarkan dan percaya diri. Dia tampaknya telah menemukan alasan yang sangat baik untuk dirinya sendiri. Tidak, jangan pergi. Pergi ke Huaguosanmu untuk menjadi vegetarian setiap hari. Aku menang, jangan pergi. Qin Yichen terbang melintasi dunia. Tidak berani menunda sedikit pun. Karena pengadilan surgawi. Kali ini sudah jelas bahwa mereka tidak berada di alam kaisar surga. Jika Anda tidak berada di Emperor Heaven Realm, Wen Tianpas akan tampak sangat berbahaya. Hanya saja di sepanjang jalan, Qin Yichen menatap leluhur berdarah itu, dengan nada lembut. Diam-diam mentransmisikan ke Putri Wen Qing. Wen Qing, benar. Qin Yichen merasa bersalah. Bagaimanapun juga, dia menamparkan wajahnya. Dan dia senang. Tetapi itu mungkin menyebabkan klan Kaisar Ke membayarnya. Namun, 3 kata belum selesai. Atau Putri Wen Qing tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Jadi Qiao Yin menjadi kesal. Kamu tidak diizinkan berbicara denganku seperti ini di masa depan. Apakah menjengkelkan untuk mengetahuinya? Saya belum pernah melihat ayah dan ibu saya. Mereka tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Hati Qin Yichen menghangat, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat mata cantik Putri Wen Qing berkedip, dan jari gioknya hampir menyentuh ujung hidungnya. Kecuali suatu hari nanti beritahu saya bahwa Anda bukan laki-laki lagi. Ayahmu, oh tidak, ayah kami dan ibu kami tidak berbicara seperti itu. Ya, ibuku tidak berbicara seperti itu. Karena apakah perlu berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Qin Yichen merasa bahwa status keluarganya diatur dengan jelas. Tidak benar. Seolah-olah dia selalu diatur dengan sangat jelas. Terbang jauh-jauh, dan akhirnya kembali ke pertanyaan jernih tentang langit yang mengatur status keluarganya. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa di dinding Wen Tianpas yang menjulang tinggi dan megah, tidak ada banyak pembela, bahkan seorang jenderal yang layak pun tidak. Apakah status keluarga saya dan kekuatan jenderal saya jatuh ke tingkat ini? Qin Yichen merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang serakah untuk menyambut kembalinya jenderalnya. Dia mengaitkan dan langsung membiarkan seorang prajurit dewa di dinding terbang ke bawah. Tetapi sebelum Qin Yichen mengajukan pertanyaan, dia melihat prajurit dewa yang jatuh ke tanah memanjat dan melemparkan dirinya ke kakinya dengan penuh semangat. Jenderal, Tuan Putri, kau kembali. Jenderal Loh yang kembali. Buka gerbangnya. Jenderal sudah kembali. Qin Yichen tidak terburu-buru, tetapi meraih prajurit sihir dan menunjuk dirinya sendiri sambil tersenyum. Aku kembali, begitu santai. Prajurit itu mengangguk, dan kemudian menyadari sesuatu lagi. Buru-buru menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan bahkan secara bertahap menangis di wajahnya. Jenderal, Pak, cepat masuk. Surga telah diperebutkan. Tanpa seorang jenderal dan seorang pria, saudara tidak berani bergerak. Dipanggil ke sini. Qin Yichen terkejut. Dia mengerti mengapa dia bahkan tidak bisa melihat seorang jenderal yang baik datang untuk menyambutnya. Karena ini adalah arah gerbang kota, menghadap klan Kaisar Ke. Dan sekarang, semua tentara harus berada di seberang sungai Tianhe. Siapa yang menelepon ke sini? Prajurit dewa gemetar, tetapi menemukan bahwa Jenderal Feng Da memiliki wajah yang tenang dan tampak acuh tak acuh. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Dia layak menjadi seorang jenderal. Kembali ke bea cukai seperti memasang jarum dewa laut, dan langit tidak akan bergerak seperti gunung. Ayo, tidak banyak orang di sini. Tapi ada banyak tuan. Para leluhur telah menembak semuanya, tetapi pemenangnya belum ditentukan. Sedikit, Nona Xiaoyu sembuh lagi. Para jenderal dan suami tidak ada di sini. Beraninya anjing-anjing elang surgawi itu begitu sombong. Begitu dia mengatakan ini, mata Qin Yichen bersinar, dan Bai Guanxing saling memandang. Xiaoyu terluka parah, tetapi itu adalah cedera serius yang ditinggalkan oleh Raja Meteorit Liar. Meskipun kakinya secara bertahap disembuhkan oleh air bunga matahari, itu tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Mata Bai Guanxing berkilat, dan dia sedikit mengangguk kepada prajurit dewa. Oke, karena aku belum siap untuk bertemu dengan kita, aku tidak perlu bersiap. Kamu terus menjaga gerbangmu dan tinggalkan kami sendiri. Bagaimanapun, Qin Yichen berubah menjadi pelangi surgawi dan naik ke langit. Dia masih di awan di atas langit. Dan leluhur bayi darah sudah mulai bersinar di matanya. Dan itu mekar dengan darah serakah. Darah. Banyak darah. Tidak bisa disia-siakan. Ini tidak bisa kejam. Di atas sungai Tianhe pada saat ini, memang ada gelombang darah berjatuhan. Qin Yichen memperhatikan bahwa mereka semua adalah lawan lama. Raja Surgawi dari Pengadilan Surgawi bertarung dan abadi dengan Ke Tiangxuan. Tetapi seperti yang dikatakan prajurit dewa, ada banyak orang kuat dari surga. Tetapi tentara tidak banyak, hanya beberapa juta, cukup untuk menekan ras biasa. Tetapi dengan kekuatan ini, saya takut bahkan gerbang kota dari Wen Tiangwan akan dibunuh. Tidak masuk. Namun, Qin Yichen berdiri di atas awan dan terlihat secara alami.
Melihat Tianhe, mereka bisa melihat kapal perang berderap. Kapal perang memancarkan besi kemasan dan cahaya dingin, dan bahkan bendera tampan Angkatan Laut Surgawi berkibar. Kami membangun kapal utama lain begitu cepat. Dan bukankah Shuai Qi dipotong oleh kami? Qin Yichen terkejut. Menurut aturan, jumlah pasukan yang dipotong Shuai Qi akan hilang mulai sekarang. Kenapa ada 10.000 binatang buas di bendera, dan sebuah kapal perang dengan kepala harimau putih sebagai bendera pertempuran? Betapa tidak tahu malunya melakukan hal semacam ini. Leluhur berdarah itu tampak galak. Apa yang kamu bicarakan? Saya telah membuat semua ini bulat. Namun, sebelum pisau jagal merah jatuh, dia dihentikan oleh Bai Guanxing. Wajahnya tenang. Apa yang cemas? Bagaimana kamu bisa minum darah kecil ini? Pada saat yang sama, di atas Tianhe, ombaknya bergelombang, dan moral Angkatan Laut Surga seperti pelangi, dan semangat juangnya tinggi. Shen Zengran berdiri di geladak, kekuatan besar sang jenderal, dan berkata dengan tenang, Putra Baize belum kembali. Letnan di sampingnya mengangguk dan berkata, kembalilah ke jenderal. Baru saja, Yang Mulia telah memerintahkan agar armada mempercepat, bergabung dengan barisan depan, dan menerobos gerbang kota. Saya ingin datang, putra-putra Baize dan mereka belum kembali. Shen Zengran mengangguk, meskipun dia tahu bahwa bahkan jika Bai Guanxing tidak ada di sana, tidak akan mudah untuk menembus pembangkit tenaga listrik yang ada di Tiangwan. Yang Mulia, tentu saja dia tahu. Tetapi mereka tahu itu adalah satu hal. Tetapi itu adalah hal lain untuk memberitahu Angkatan Laut tentang puluhan juta perintah militer. Putra Baize, karena kamu tidak ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak memanfaatkan api, Angkatan Laut Pengadilan Surgawiku? Lewati perintah militerku. Seluruh pasukan mempercepat. Artileri berakhir. Dan setelah memasuki jangkauan, pemboman diatur. Dan targetnya adalah gerbang Wen Tiangwan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Sebuah kapal perang melonjak ke langit. Dan sebuah kapal perang yang mampu mengendarai angin dan ombak serta menderap Tianhe dapat dibangun kembali dalam waktu yang singkat, menunjukkan sifat surga yang agung. Dan Shen Zengran juga bersemangat kali ini, belum lagi balas dendam atau rasa malu. Tetapi, ketika Bai Guanxing tidak ada di sana, dia benar-benar tidak memperhatikan Wen Tiangwan. Kaki Yutu itu juga terputus. Kecuali Bai Guanxing, bahkan jika Jenderal Feng mereka kembali, mereka tidak bisa menghentikannya. Kekuatan ilahi Shen Zengran melonjak, dan sebuah kapal perang memicu gelombang kemarahan, dan pemandangan ini menggetarkan mata Ke Tiangxuan, yang masih bertarung dengan Raja Pemetik Bintang. Kekuatan utama telah datang.